Sup guys, welcome back to our love channel bosku. Airdrop mantap di sini. Sorry banget udah lama nggak on ya, karena emang beberapa minggu lalu badan itu kurang fit, jadi kayak ngerasa demam. Mungkin kisaran 2 minggu, terus pileknya pun belum berhenti sampai sekarang. Oh ya, by the way, kita yang di tempat yang nggak kena bencana pun itu ya demam, terus kayak flu, terus kayak pilek, batuk. Apalagi yang di tempat yang kena bencana ya guys ya. Jadi mari kita doakan bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, dan terbaru sekarang ada di Kalimantan. Sekarang udah 3 provinsi ya. Nah, jadi sekarang udah 3 provinsi yang terdampak bencana itu masif banget kalau menurut aku. Jadi semoga mereka baik-baik saja, semoga mereka kedepannya bakal lebih cepat pulihnya bosku. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, aku itu udah bikin berapa thumbnail sebenarnya, tapi emang sayangnya itu nggak sempet ngupload ya. Nah, mungkin karena kondisi marketnya kurang bagus. Seharusnya ya kondisi market bagus ataupun kurang bagus itu harusnya tetap upload. Nah, di sini yang bakal dibahas itu adalah tentang gold dan silver. Sorry, agak melenceng kali ini pembahasannya, tapi tetap sama dalam kurung itu kayak nggak termasuk airdrop, tapi termasuk jual beli, termasuk psikologi pasar, terus termasuk mungkin dia ini termasuk juga komoditi yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah, bagi yang mungkin udah lama terjun di dunia foreign exchange atau forex, forex kalau nggak salah itu gold sama silver itu ada deh kayaknya. Masuk ke bagian komoditi. Tapi emang aku itu kurang tahu karena apa. Dan ini pun bukan endorse. Jadi jangan lupa untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Kayaknya yang hold gold sama silver dari berapa bulan atau setahun yang lalu itu lagi senyum-senyum kayaknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian analisa berita sama analisa chart. Nah, di sini aku ketik di sini silver. Kita scroll ke bawah. Tweet-tweet orang itu kayak silver just hit 77,4, up 10% dari penurunan yang sebelumnya ya. Jadi kemarin itu sempat nyentuh harga 71, terus dia udah bounce back. Masuk full blown RPGO bukan ini ya. Nah, ini meme. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Jadi berapa hari yang lalu ya, ada berita tentang silver itu kayak berita yang kurang mengenakan ya, tapi aku kurang baca detailnya. Dan kalaupun aku memberitahu di sini itu harus ada bukti gitu. Jadi sekarang itu lagi belum ketemu. Nah, terus kalau kita ngebahas tentang FOMO, emang silver sama gold ini, silver sebelumnya enggak sih. Orang itu FOMO kemarin-kemarin tuh di gold. Kalau kita ngomongin FOMO kalau untuk masalah investasi sebenarnya masih masuk akal sih ya. Bukan suatu hal yang sangat bagus gitu, tapi masih masuk akal. Tapi kalau FOMO untuk belanja-belanja biasa, makanan, atau apa segala macam, itu tergantung orang lah ya. Kalau udah kebanyakan duitnya mungkin nggak apa-apa lah. Nah, tapi untuk gold ini emang beritanya masih banget, beritanya banyak banget berapa bulan yang lalu. Bahkan waktu harganya belum mencapai all time high itu orang udah mulai ngantri-ngantri ya. Entah di toko-toko emas biasa, entah di mungkin toko-toko emas BUMN gitu. Tapi untuk di tempat kita sendiri, tempat aku ya, biasanya orang itu untuk beli emas itu senengnya per mata, bukan per gram. Kayak misalkan Antam kan per gram. Dan di sini tuh cincin, kalung itu per mata gitu bosku. Nah itu beda hitungannya ya. Nah oke. Jadi kesimpulannya kalau untuk masalah FOMO tadi, untuk masalah FOMO di sektor atau di bagian investment itu masih masih oke lah. Tapi tetap jangan lupa untuk melakukan DWR. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Nah, habis dari gold tadi yang kena FOMO, terus otomatis bakal mengalir ke yang lain kayak silver, kayak mungkin apa copper mungkin ya, terus kayak komoditi-komoditi yang lain. Aku kurang tahu komoditi, tapi kalau kita belajar IPA itu biasanya kayak emas, terus kan silver, terus perunggu gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak rotasi gitu.
Tapi kalau kita ngebahas tentang chartnya, coba kita lihat XAU sama XAG. Jadi tikernya itu untuk emas itu XAU. Terus untuk silver itu di sini tulisannya silver, tapi XAG ya di sini. Kalian bisa lihat tuh. XAG, XAU. Untuk kata kuncinya bisa kalian cari di Google itu XAG USD price gitu ya. Sama XAU USD price. Jadi kita analisa sedikit mungkin. Untuk all time high-nya di sini. Chartnya ini all time high. Ini runcing banget ke atas. Jadi biasanya bagi kita yang udah lama terjun di dunia jual beli, entah itu cryptocurrency, entah itu saham, entah itu komoditi kayak sekarang, entah itu foreign exchange ya. Jadi semakin runcing dia naik ke atasnya, otomatis pullback itu nggak bakal terhindarkan. Tapi kapan pullbacknya kita juga kurang tahu. Nah mungkin nggak dia lebih runcing lagi ke atas, ada juga kemungkinan. Kenapa? Karena chart ini ke depannya kita nggak bakal tahu kayak gimana. Jadi ini kan all time chartnya. Jadi ini sepanjang masa, chart sepanjang masa. Nah, chart sepanjang masa ini emang kelihatan runcing, tapi coba kita lihat di chart yang 5 tahunan. Nah, ini nggak terlalu runcing, bosku. Nggak terlalu runcing. Maka tadi aku bilang, kan ada dua sisi kan. Kayak ibaratnya kita pasti berpikiran kayak, ini kalau udah terlalu runcing pasti, bukan pasti ya, ada kemungkinan untuk pullback atau turun sebentar terus naik lagi, atau mungkin ada yang pullback, turun terus berapa tahun itu sideways, baru mungkin bakal beranjak lagi. Nah, kayak gitu. Atau mungkin ada yang udah runcing terus tiba-tiba runcing juga turunnya. Nah, ada berapa tipe pemikiran, ada berapa tipe chart. Itu tergantung kita menganalisanya kayak gimana. Jadi memang kalau misalkan kita lihat secara all time, itu runcing banget ke atas. Tapi kalau kita lihat tahunan, 5 tahunan, ini nggak bisa diperkecil chartnya kayak di chart-chart yang lain ya, nggak tahu kenapa. Biasanya kan kalau pakai mouse diputar itu bakal gitu mengecil gitu, jadi kelihatan terlalu runcing atau enggak ya. Tapi berdasarkan kayak di chart ini nggak terlalu runcing. Tapi kita lihat chart tahunannya pun, nah di sini nggak kelihatan sama sekali runcingnya ya. Nah coba kita lihat lagi all time. Kita lihat kenaikannya dari berapa tahun yang lalu berapa gitu ya. Di tahun 2018 harganya itu di 1.300-an ya di sini kalian bisa lihat. 1.100. Tapi di sini di tahun 2011, ini 2011 udah berapa tahun yang lalu gitu ya, 15 tahun yang lalu atau mungkin 14 tahun yang lalu. 1.700-an, 1.800-an, hampir 2.000 gitu. Jadi untuk kenaikan sekarang itu dua kali lebih. Dua kali lebih pun udah kelihatan runcing di chart ini. Apalagi chart yang kayak cryptocurrency mungkin kayak BTC, kayak Ethereum itu berapa tahun yang lalu runcing banget harusnya kelihatannya. Nah, jadi maka dari itu aku bilang yang runcing mungkin ya bisa lebih ekstrim lagi. Tapi biasanya seperti yang kita tahu kayak udah aku bilang dari tadi, setiap kenaikan itu pasti ada penurunan. Pasti ada penurunan. Terus untuk XAU sama XAG ini atau silver sama gold ini berbanding juga, biasanya dia ini beriringan sama currency yang kita pakai. Kayak misalkan kita itu pakai IDR atau rupiah. Kalau orang luar itu pakai USD mungkin ya, USD terus kayak rial atau pas segala macam, tergantung currency mereka, tergantung tempat tinggal mereka. Inflasi itu berbanding terbalik dengan kenaikan harga gold atau silver. Jadi semakin tinggi inflasi, otomatis XAU sama XAG ini bakal naik juga. Kenapa? Karena semakin turun nilai uang, semakin naik nilai emas sama silver ya. Tergantung lah sebenarnya. Emang XAG ini kadang-kadang agak lambat gitu untuk ngikutin harga XAU-nya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dulu emang populernya itu emas gitu ya. Nah, gitu. Jadi semakin tinggi inflasi, semakin bagus juga untuk emas. Nah, tapi semakin sakit juga untuk rakyatnya gitu. Kenapa? Karena rata-rata rakyat itu pegang atau memakai currency mereka sendiri, bukan tiba-tiba ke pasar bawa emas, bukan buat jual beli. Kalau zaman dulu iya,
Kalau zaman dulu iya, tapi kalau zaman sekarang enggak, udah diganti jadi uang kertas, jadi bakal bagus ke yang nyimpen emas sama silver, tapi bakal kerasa sakit bagi masyarakat gitu, bagi rakyat-rakyat yang megang atau nabung di instrumen instrumen sekarang itu ya, kayak misalkan nabung uang kertas gitu, bakal sakit gitu kalau menurut aku sendiri. Walaupun inflasinya datanya misalkan kayak 4%, 7%, tapi di kenyataannya kita bisa bisa hitung sendiri mungkin lebih dari itu kayaknya. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa untuk melakukan DR atau do your own research. Ingat, ini bukan ajakan untuk beli ataupun jual silver atau emas. Karena apa? Karena keuntungan kerugian ditanggung masing-masing ya. So, see you guys in the next video. Insya Allah kedepannya bakal lumayan sering upload, tapi untuk temanya mungkin bakal berubah-ubah. Aku sendiri aku sendiri udah mulai mau upload tentang market lagi, tapi emang lagi nyari tema gitu ya. Market ini lagi susah diprediksi, jadi aku harus analisa di Twitter, harus analisa di berita-berita, harus analisa di price action, psychology atau apa segala macam. So see you guys in the next video.